Beliau Arnold Segalaka menyajikan berbagai macam informasi dan hiburan berupa podcast, musik, budaya, folk and news yang dikemas dalam broadcasting audio visual, menarik dan menghibur. Stay with me, Arnold Laka YouTube channel, pembeda dari semua pembeda. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama, termasuk yang kita omong tentang jalan dan yang lain-lain. Memang hari ini kita di provinsi itu berupaya untuk menyelesaikan jalan-jalan provinsi kita. Dan dengan melalui pinjaman daerah, kita sudah melakukan untuk menyelesaikan beberapa ruas, termasuk untuk di seluruh kabupaten kota. Tapi Bapak Ibu, tentu pada saat yang lalu, kami antara DPR dan pemerintah itu tidak terlalu bersepakat di dalam penyelesaian ini. Saya harus bicara begini ya Pak Sabri ya, walaupun juga mungkin nanti ada yang marah-marah kami juga tidak apa-apa. Karena jalan provinsi yang harus menjadi tanggung jawab provinsi itu kami lakukan bersama itu melalui pinjaman daerah Bapak Mama. Dan pinjaman daerah itu tidak mudah. Ya, jadi ketika kami di DPR itu kami sedikit menolak tentang pinjaman daerah. Bukan menolak pinjaman daerahnya, tapi ternyata di dalam proses perjalanan itu, pinjaman daerah itu memiliki bunga yang cukup besar yang akan menjadi tanggung jawab dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui pajak dari Bapak Mama semua yang akan kita selesaikan. Begitu. Sehingga di DPR kami agak sedikit keberatan karena pinjamannya cukup besar, bunganya cukup besar. Tetapi ternyata proses itu tetap dilanjutkan dan pinjaman itu nanti periode ya dari sampai 2028. Jadi setelah periode ini selesai pun juga nanti ada menjadi tanggungan dari pemerintah yang akan ke depan. Jadi tidak mudah, tetapi seluruh proses itu sudah berjalan dan kalaupun hari ini nanti ada di ND pasti sudah ada ruas-ruas yang harus diselesaikan. Nah kami mungkin titipkan kepada Bapak Mama semua, pekerjaan-pekerjaan itu yang harus kita kawal dengan baik. Karena itu pinjaman daerah yang harus kita kembalikan. Uang yang bukan uang dari kita. Dan itu sungguh sangat berat untuk kalau pekerjaannya tidak dilakukan dengan baik. Tapi yang saya titipkan kepada Bapak Mama semua adalah ketika Pak Sabri mengundang kami di provinsi dan juga kemungkinan besar ada senior-senior kami dari DPR RI juga yang ada, itulah yang sebenarnya kita bicara tentang bagaimana proses ini bisa berjalan. Yang orang bilang itu kalau pipa air ya, dia lurus turun. Kalau kita pakai batang pepaya nanti di tengah-tengah bisa putus-putus sedikit ya. Dan pada akhirnya nanti air yang dari atas tidak sampai. Tapi kalau ada yang seperti ini mungkin saya pun tidak datang ke sini pun Pak Sabri bisa melakukan komunikasi untuk apa yang bisa kami lakukan di provinsi, bahkan apa yang bisa kami lakukan di pusat. Nah ini yang akan menjadi kekuatan untuk kenapa kalau kita berbicara tentang partai politik, Bapak Mama semua harus berpikir untuk memilih partai politik yang dia memiliki garis yang jelas. Karena kepentingannya itu, jangan sampai ini hanya sampai di mana di Soko atau mau ke Kupang dia putus saja di bandara ND sini atau dari dia putus di situ karena tidak ada sambungannya. Nah hari ini tentu kami juga mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Mama semua karena kalau Bapak Mama telah mempercayakan kepada Pak Sabri, tentu itu mempercayakan pada PD Perjuangan. Dan ketika kepercayaan itu diberikan kepada PD Perjuangan, itulah yang juga muncul kepada kami yang di provinsi. Sehingga itu kami harus menyampaikan terima kasih banyak. Ya mungkin hari ini banyak, mudah-mudahan semuanya kemarin memilih Pak Sabri ya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalaupun satu juga atau dua pun juga Bapak Mama kami tetap akan menyampaikan terima kasih karena satu suara, dua suara, 10 suara semuanya berharga. Kenapa kami mau bilang begini Bapak Mama? Karena kadang-kadang kita menganggap enteng suara kita yang satu itu. Sehingga kita suka membuangnya untuk siapa saja yang tidak kita tahu. Ya atau kapan nanti banyak suara dulu baru kita anggap itu luar biasa. Tapi satu suara itu berharga Bapak Mama. Lebih banyak mengarah kepada tugas dan kewenangan dari kabupaten
dan saya pikir itu sudah dijawab oleh Pak Sabri, dan tentu berbagai hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan ya Pak Sabri saya pikir menjawabnya dengan sangat baik, karena beliau juga harus memastikan bahwa beliau melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk bisa menjawab berbagai hal ya, soal sekolah, soal taman wisata ya yang nanti harus dikerjakan, tapi juga berkenaan dengan nanti yang menempatinya juga itu tentu akan dibangun komunikasi bersama dengan pemerintah supaya masyarakat yang ada di sekitar situ yang paling tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa menikmati apa yang ada di situ. Saya mungkin ada beberapa catatan saja ya. Yang satu tadi soal rumah tenun. Rumah tenun itu nanti saya akan coba untuk mendiskusikan dengan Pak Sabri. Nanti kita lihat ada kemungkinan yang bisa dilakukan. Ini tadi Mama Lucia juga sudah bisik-bisik karena beliau juga cukup punya pengalaman ketika menjadi ibu gubernur. Itu juga ada pengalaman-pengalaman yang bisa dilakukan sehingga provinsi mungkin kami tetap bisa intervensi dengan sama hasil dari ya masukan-masukan yang bisa dilakukan oleh DPR provinsi, dan nanti rumah tenun itu kita bisa melihatnya karena ini menjadi kebutuhan bagi saya. Rumah tenun saya sangat memberikan dukungan karena sampai hari ini saya pakai tenun juga, jadi mudah-mudahan besok-besok kalau di rumah tenun saya datang ke sini saya dapat lebih banyak gratis. Tapi bukan soal gratisnya, tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas tenunan ini supaya dia tidak hanya sekedar kita mama-mama atau anak-anak kita menenun, tetapi betul-betul dia memiliki kualitas yang baik. Yang kedua soal jalan provinsi, itu juga nanti akan kami sampaikan. Ini di belakang ini juga baru hadir ini Bapak Victor Madawatun, anggota DPRD provinsi dari daerah pemilihan Lembata, Alor, dan Flores Timur. Sehingga ini Pak Victor ada jalan perwira di dalam kota, jalan provinsi yang sampai hari ini juga saya menanyakan kepada Pak Sabri itu masih rusak dan dia ada di dalam lingkungan kota, sehingga nanti kami akan berkoordinasi untuk bisa melihat untuk diintervensi. Terima kasih Bapak. Yang ketiga ya soal dukungan Bapak, saya terima kasih sekali untuk dukungan yang lalu, tapi saya pikir kalaupun juga saya orang Timur yang harus maju juga tidak apa-apa kalau orang ND juga memberikan dukungan ya Bapak ya. Ya. Tapi yang pasti orang Timur tidak akan berpasangan dengan orang Timur juga. Kami harus ambil orang Flores supaya kami juga ya. Kan begitu ya Bapak ya? Ya. Tapi kalaupun juga yang saya ambil orang Flores Bapak belum kenal juga, kan Bapak sudah tahu Ibu Nomlini toh, Ibu Emi toh, jadi orang Timur juga Bapak dukung lah. Ya. Tapi yang pasti saya ada bersama-sama dengan orang Flores. Bukan juga kita sedang berpikir tentang hal-hal ini Timor, ini Flores, ini Rote, ini Sabu, tetapi itu menjadi bagian dari orang bilang geopolitik yang juga bagian dari keterwakilan. Nah, kalau semuanya ada dari satu daratan, nanti yang sama seperti terjadi hari ini. Ketika Bapak Mama tidak memiliki anggota DPR dari Dapil ND, Sika, Ngada, Nagakeo yang khususnya dari ND, itu tadi tidak bisa tersalurkan untuk apa yang bisa disampaikan kepada provinsi. Yang bisa disalurkan itu yang seperti tadi Pak Sabri bilang, kami secara partai politik kami bisa langsung berkomunikasi. Nah kalau misalnya tadi soal jalan, ya nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan teman-teman anggota DPRD dari fraksi PD Perjuangan yang ada di sini. Itu yang bisa dikomunikasikan. Nah kita berharap besok-besok ya dari ND juga bisa menyumbang salah satu putra atau putri terbaik untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari PD Perjuangan. Saya tekankan dari PD Perjuangan ya. Tidak apa-apa ya Bapak Mama ya? Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak setuju juga tidak apa-apa. Yang penting kami sudah sampaikan gitu ya. Nah itu mungkin beberapa catatan Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi bahwa catatan-catatan ini akan menjadi masukan bagi kami untuk kami tindak lanjuti. Saya senang sekali karena
saya mengikuti reses Pak Sabri. Jadi memang pasti Bapak Mama semua kaget juga ada Ketua DPR datang ini, sehingga mau tanya ini juga tidak tahu mau tanya apa begitu, karena belum siap begitu. Tapi nanti kalau sudah siap pun juga bisa disampaikan melalui Pak Sabri, melalui Ibu Selvi, dan juga melalui teman-teman yang lain, Pak Firitaso dan lain-lain. Karena kan kalau kami ini, kalau yang di atas itu kami enak, kami bisa perintah ke bawah. Tapi kadang-kadang kami juga diperintah oleh yang dari bawah ke atas. Jadi kalau Pak Sabri perintah kami juga, pasti kami ikut juga begitu ya. Begitu ya Pak Sabri ya. Perintahnya itu dalam kepentingan untuk bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan Bapak Mama. Ya kalau perintah yang lain pasti saya tidak dengar. Tapi kalau perintahnya bahwa Ibu Emi ini ada kebutuhan rakyat di ND Utara ini 1, 2, 3, 4, mari kita diskusikan. Tapi kalau perintahnya yang lain, nanti saya perintah balik Pak Sabrinya, begitu. Tapi saya pikir tadi catatan-catatan sudah disampaikan Pak Sabri. Saya senang juga Pak Sabri yang ringan-ringan kasih saya, kalau yang berat-berat kasih. Padahal tidak, nanti kami yang perintah berat-berat itu di Pak Sabri, bukan di kami. Baik, terima kasih. Mungkin itu jawabannya. Saya berikan kembali kesempatan baiknya kepada Pak Sabri untuk ada yang harus dijawab. Ya, silakan.